Nikita Mirzani kan ada statement bahwasanya ingin menggugat adanya dugaan wan prestasi gitu mungkin. Nah, mungkin tanggapan Bang Julianus seperti apa terkait hal tersebut? Ya, jadi terhadap ada niat dari tersangka NM untuk melakukan gugatannya terkait wan prestasi, yang saya dengar ya informasinya dari rekan-rekan itu tentang hal kesepakatannya. Seperti itu. Ya, soal kesepakatan. Oke, baik. Jadi begini, kalau sekarang kami terlampau prematur ya, terlampau dini untuk memberikan pendapat terhadap niat dari tersangka NM untuk melakukan gugatan wan prestasi terhadap klien kami. Namanya kami harus sampaikan. Terhadap gugatan itu kan hak dari setiap warga negara. Artinya ketika tersangka NM melakukan gugatan dan memiliki dalil-dalil yang dianggap itu dapat membuktikan sebuah perbuatan wan prestasi, itu sah-sah saja. Tetapi kemudian kami juga dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dalam perkara 7355 di Polda Metro Jaya, dalam hal ini nantinya kalaupun nanti kami tetap dikuasakan untuk menghadapi gugatan tersebut, sudah pasti kami akan memperkuat kedudukan hukum klien kami. Nah, artinya bahwa pada saat ini walaupun kami berpendapat masih prematur terhadap itu, yang pasti adalah kami berpendapat hak daripada klien kami terhadap wan prestasi yang disebutkan itu mempunyai kedudukan hukum, ya. Artinya apa? Kami bahwa tidak ada kedudukan hukum tentang sebuah kesepakatan di situ. Karena wan prestasi itu kan adalah terkait 1320 KUH Perdata. Artinya ada kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kemudian subjek dan objeknya adalah terkait apa yang sekarang sedang berjalan, kami anggap itu ya sesuai dengan apa yang sedang kami perjuangkan, itu masih kami anggap prematur. Seperti itu. Nah, Bang, terkait kan kemarin bahwasanya ada statement kalau adanya kesepakatan bukan pemerasan. Mungkin dari Abang sendiri sepertinya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan itu. Jadi kesepakatan itu kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hukum perdata. Dan kami menganggap bahwa itu belum terpenuhi. Dan kami anggap itu adalah sebuah kesepakatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum bila dikaitkan dengan 1320 KUH Perdata. Seperti itu dia. Bang, tapi perjanjiannya sendiri itu sebenarnya ada tertulis nggak sih Bang atau seperti apa? Mungkin keterangan dari Sudah jelas itu tidak ada, ya. Perjanjian tertulis itu tidak ada. Artinya kalau kesepakatan itu sih sebenarnya tidak harus tertulis, secara lisan pun bisa gitu. Tetapi terhadap para pihak yang membuat kesepakatan itu harus mempunyai unsur yang memenuhi syarat dari kesepakatan para pihak, ya. Salah satunya cakap, kemudian tidak dalam tekanan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa adanya sebuah kesepakatan, ya saya pastikan bahwa klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terhadap kasus yang sekarang ini. Seperti itu. artinya Abang membantah gitu ya Bang adanya kesepakatan dengan NM gitu ya Bang. Maksudnya klien Abang. Iya, ya kami pasti membantah karena tidak ada kesepakatan itu. Yang ada adalah bahwa klien kami pada saat itu merasa dirinya tertekan dan kemudian harus memberikan sesuatu seperti itu. Ya, sebagaimana apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya
terkait pasal 368, 27B ayat 2 dan Undang-Undang TPPU. Bang melihat Ada lain? Bang melihat ini kan betul kasus ini kan begitu menjadi perhatian masyarakat nih Bang, tapi pergerakannya untuk P21 sampai saat ini kan belum ada. Mungkin gimana Bang melihatnya? Ya, jadi kembali seperti yang saya sampaikan kemarin, pergerakan tentang proses P21 itu sedang berjalan, ya. Artinya ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara yang harus dipenuhi. Ya, menuju P21 memang ada syarat kelengkapan berkas dengan kode P19. Nah, kalau dipertanyakan apakah ini tidak ada perkembangan, itu keliru. Justru ini sudah ada mulai perkembangan. Artinya apa? Bahwa adanya pengembalian berkas dari penyidik kepada jaksa, sebagaimana keterangan dari Kasipenkum ya kemarin, bahwa berkas itu sudah dikembalikan dari penyidik pada tanggal 5 Mei kemarin, bahwa itu kan adalah perkembangan. Tinggal sekarang bagaimana jaksa penuntut umum mendalami dan menelaah segala berkas yang dikembalikan oleh penyidik kepada jaksa pada tanggal 5 kemarin. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah apakah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa dengan kode P19 beberapa waktu yang lalu sudah terpenuhi secara utuh atau belum? Nah, kalaupun belum, yang pasti sudah ada sekian persen sudah terpenuhi. Nanti saya sampaikan ini sudah bergerak dan sudah berkembang. Seperti itu. Ada lagi lain? Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya mau satu berikan informasi klarifikasi ini tentang Polres Jakarta Timur. Boleh Bang mungkin kasih statement dulu Bang soal Polres Jakarta Timur. Ya, jadi setelah kemarin kami menyampaikan bahwa adanya laporan atas nama Dr. Samira terhadap klien kami, ternyata setelah kami lihat surat yang dilayangkan kepada klien kami dan dikirimkan klien kami kepada kami dalami tadi oleh tim, ternyata ada kekeliruan kami pada saat menganalisa surat tersebut. Bahwa sebenarnya klien kami itu tidak dilaporkan oleh Dr. Samira, tetapi di situ di dalam surat panggilan bahwa klien kami itu diminta sebagai saksi, ya, sebagai saksi di Polres Jakarta Timur terhadap peristiwa yang dugaan pidana terkait pasal 310 dan 281 yang terjadi di sekitar Rawamangun, ya. Jadi saya tegaskan hal ini saat ini saya mau mengklarifikasi bahwa sebenarnya klien kami itu tidak dilaporkan, tetapi diminta untuk hadir di Polres Jakarta Timur sebagai saksi, ya, seperti itu. Bang, kalau diminta jadi saksi artinya klien abang kan mungkin ada peristiwa kemungkinan terlibat gitu ya. Dalam hal apa nih Bang? Maksudnya dalam konteks laporan itu Bang? Ya, jadi kami belum mengetahui tentang apa itu, tetapi kalau melihat persangkaan pasalnya 310 dan 281 itu kami merasa bahwa klien kami itu tidak ada keterkaitannya terhadap peristiwa yang dipersangkakan sebagaimana pasal 310 dan 281. Apalagi dia sebagai saksi. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti kami akan memperdalam itu dengan berdiskusi dengan klien kami. Tapi untuk sementara, untuk panggilan pertama klien kami sebagai saksi, kami belum dapat menghadirinya. Nanti mungkin setelah kami lakukan pendalaman terhadap panggilan klien kami sebagai saksi, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan media. Seperti itu.